Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tema kita pada saat ini ialah berseru kepada Tuhan di masa sulit. Berseru kepada Tuhan di masa sulit. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tentu di dalam kehidupan kita saat ini pasti kita pernah mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang dimana kita merasakan kesedihan. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, perkuliahan kita, ketika kita mencari kebutuhan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Nah, hal itu dapat membuat kita merasa putus asa, hilang arah, tak ada harapan, dan kadangkala kita bingung dan tidak tahu apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Dan terkadang kita merasa Tuhan tidak adil di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Namun saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat bagaimana Yeremia 33 ayat 3 ini dapat menjadi pengharapan bagi kita, pemulihan bagi kita di masa-masa sulit. Namun sebelumnya perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa kitab Yeremia ini adalah kitab yang dituliskan oleh Nabi Yeremia sendiri pada tahun 627 sampai 586 sebelum Masehi. Saat itu Nabi Yeremia dalam masa kesulitan karena dipenjarakan di pelataran penjagaan istana Raja Zedekia. Nabi Yeremia dipenjara bukan karena melakukan sebuah kesalahan atau tindakan yang melanggar aturan Allah. Tetapi Nabi Yeremia dipenjara karena menyampaikan firman Allah yang memperingatkan raja dan juga rakyatnya bahwa kehancuran akan datang akibat dari dosa-dosa mereka. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, saya akan membagikan firman Tuhan ini menjadi dalam beberapa poin penting. Yang pertama, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Nah, kata berseru dalam bahasa Ibrani adalah kara, yang berarti meminta pertolongan dengan sungguh-sungguh. Jadi berseru di sini bukan asal-asalan, tetapi adanya kesungguhan. Seruan ini bisa juga kita lakukan melalui doa-doa kita. Doa yang penuh kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya berbicara kepada Yeremia, tetapi Tuhan berbicara kepada kita saat ini. Kita datang dan berseru kepadanya. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kita harus mau datang kepadanya. Mencari dia untuk menyampaikan keluh kesah kita. Karena hanya kepada Tuhanlah ada pengharapan dan pemulihan. Poin yang kedua yaitu Tuhan akan menjawab seruan kita dengan cara dan waktu yang telah ditentukannya. Ketika kita berseru, misalnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, namun kita belum menerima atau Tuhan belum mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Ya, tentu akan timbul di hati kita rasa marah, rasa kesal, bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita pernah berpikir atau merenung, Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Engkau kehendaki, apa yang Engkau perintahkan. Aku sudah menjadi pelayan-Mu. Tapi mengapa Tuhan justru orang-orang yang di luar sana yang Engkau berkati, justru orang-orang yang di luar sana yang mengabaikan Engkau, yang Engkau kasihi? Seolah-olah ini tidak adil bagi kita.
Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan doa-doa kita. Tetapi Tuhan punya cara yang terbaik, punya waktu yang terbaik untuk mengabulkannya. Saudara-saudara yang terkasih, di saat doa kita belum dijawab atau belum dikabulkan Tuhan, jawabannya bisa berbeda-beda dari apa yang kita harapkan. Tentu jawabannya bisa ya, bisa tidak, dan tunggu. Ya, ketika seruan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak, mungkin Tuhan punya rencana yang lain yang lebih baik lagi. Tunggu, mungkin belum waktunya Tuhan menjawab doa kita. Karena ketika kita percaya bahwa waktu dan cara Tuhan adalah yang terbaik. Jadi ketika doa-doa kita belum dijawab, marilah kita mau sabar dan mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Poin yang ketiga yaitu rencana Tuhan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak hanya menjawab doa, tetapi juga ingin menunjukkan rencananya yang lebih besar. Sering sekali kita hanya melihat masalah atau kesulitan kita saat ini. Tapi percayalah, jauh di depan sana, Tuhan sudah menyiapkan rencana-rencana yang mungkin kita tidak pernah bayangkan. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa ketika kita dalam masa-masa sulit, jangan sesekali kita merasa hebat, sanggup melewatinya, melainkan saudara-saudari, marilah kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Dia melalui doa-doa kita. Ketika kita berdoa, jangan memaksakan kehendak kita, melainkan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, karena rencana Tuhan jauh lebih indah, besar dan sempurna dibandingkan apa yang sudah kita rencanakan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Untuk itu mari kita kembali bersatu di dalam doa. Allah kami, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu agar kami boleh melakukannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau ajarlah kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam menghidupi firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.